Jadi semua sistemnya ini didesain hanya sebagai ilusi, lu cuman sebagai hamster yang lari di tempat. Lu disuruh nabung ya kan, atau dibikinin hashtag, "Yuk nabung saham." Lu nabung saham selama 5 tahun, malah sahamnya rugi. Jadi lu udah tadi ya kan, pertama lu udah cari S1, ya lu udah keluar duit dulu, orang tua lu udah keluar duit buat lu dapat jaminan pekerjaan yang lu dapetnya sulit banget. Setelah lu cari orang dalam segala macam, lu bisa masuk, dapat gaji, gajinya naik, hasil ditabung ya, hasil tabungannya rugi, setelah itu semua barang di sekitar lu naik. Mereka itu distraksi lu ya untuk nggak paham tentang ini dengan segala macam cara. Mereka kasih di depan kalian, di algoritma tuh ditampilin paling depan ya. Kalau lu lihat YouTube Indonesia trending, lu akan lihat semua isinya adalah konten entertain. Karena itu adalah yang di-push ya agendanya oleh mereka. Kalau lu nggak bangun sekarang, lu akan kedip dan nanti 20 tahun tuh udah jalan. Dan lu akan lari di tempat yang sama, padahal lu udah kerja keras, lu udah nabung, lu udah lakuin semuanya. Tapi lu akan berada di titik persis sama seperti sekarang. Uang itu bukan seperti apa yang lu pikirin. Uang itu bukan cuma sekedar gua ngomong di sini kerja keras. Tukang sapu di bawah kerja keras lebih dari gua. Uang itu bukan cuma tentang nabung kadang, dan juga bukan hanya tentang kepintaran. Uang itu tentang kontrol ya. Jadi orang yang kaya itu, teman-teman gua yang kaya itu nggak kerja 9 sampai 5 ya. Kadang bisa lebih, kadang bisa kurang. Mereka itu ciptakan sistem. Orang yang jadi kaya itu tidak pernah ikutin aturan main gamenya yang diajarin ke kalian. Sekolah ya, cari kerja, habis itu nabung. Nggak ada gua melihat satupun di bumi ini yang benar-benar kaya. Cuma dari ikutin 3 itu. Yang kaya adalah mereka yang punya sistemnya ya. Mereka yang bikin sistemnya. Mereka yang bikin aturan mainnya sendiri. Mereka yang ciptain gamenya. Mereka adalah orang yang nggak play by the rules. Mereka bukan orang yang ngikut aturan. Mereka yang ngakalin aturan-aturan yang ada. Dan orang-orang kaya ini posisiin dirinya selalu menang. Contohnya, inflasi ketika naik. Orang miskin tuh bingung gitu ketika beras itu naik, ketika biaya pendidikan itu naik. Orang kaya ketika inflasi itu mereka malah senang. Jadi orang kaya ya, itu cinta inflasi. Saya sangat cinta inflasi. Ketika inflasi terjadi, semua apartemen gue makin mahal, semua mobil gue makin mahal, semua rumah gue makin mahal, semua aset gue makin mahal. Jadi semua yang gue punya itu makin mahal justru kalau inflasi. Gue punya outlet yang jualan lifestyle, jualan F&B. Makanan di situ tambah mahal ketika inflasi itu naik. Jadi semuanya sama-sama ya. Ketika inflasi terjadi justru gue tambah kaya. Itu adalah orang yang mainin aturannya. Lu perhatiin ya, ketika misalnya gue ngomong kripto, Bitcoin di sini. Ketika Bitcoin jatuh, ketika saham jatuh, orang lain tuh pusing ya. Orang yang nabung saham bank ya, orang yang nabung Bitcoin itu pusing ketika turun 30%, 40%. Gue di sini pusing nggak? Enggak. Gue masih ada banyak bisnis yang ngasilin gue duit. Orang kaya itu desain hidupnya, ketika semua sistemnya itu mau coba ngakalin dia yang ngakalin sistemnya. Ketika inflasi itu bunuh semua orang, inflasi bikin gue tambah kaya. Ketika Bitcoin turun, gue punya bisnis ngasilin uang yang gue bisa top up lagi Bitcoinnya. Ketika orang bilang, oh ekonomi lagi turun, coba lu datang ke salah satu outlet kita di Bali. Salah satu dari 52 outlet yang grup kita punya. Itu full. Kenapa? Karena itu nggak cuma orang Indonesia yang datang ke sana. Yang datang ke sana ada bule Australia, ada bule dari Inggris. Mereka semua sibuk apa? Buka botol di sana. Ya, jadi nggak tergantung sama ekonomi lokal, bahkan bisnis-bisnis yang kita punya orang-orang kaya ini. Ketika lu kesulitan nabung dari hasil kerjaan lo, orang kaya itu lagi gandain duitnya di hal-hal yang lu bahkan nggak paham caranya. Mereka paham bahwa uang itu adalah sebuah alat, ya, sebuah tool, bukan sebuah reward atau hadiah. Orang miskin tuh kira, oh dapat uang, ini kayak hadiah. Orang kaya lihat uang, itu sebagai alat, gue harus ngapain dengan uang ini? Gimana caranya gue bikin prajurit-prajurit ini bisa bekerja untuk gue? Misteri terbesar yang dikasih ke kalian adalah kalian harus kerja keras kan untuk dapetin uang. Kalian harus kerja untuk dapetin uang. Padahal uang itu dicetak, dipindahkan, bukan dicari untuk kalian bekerja. Kita orang-orang kaya bikin sistem untuk gimana caranya cetak uang.